Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit materi tentang neraca keuangan bank pada mata kuliah Matematika Terapan untuk Ilmu Keislaman. Nah, selamat menonton dan selamat menyaksikan materi yang kami sampaikan. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang materi kita hari ini, alangkah lebih baiknya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Ayu Kumalasari dengan NIM 212040025, dan ada saya sendiri yakni Risma Mahdiah dengan NIM 212040030. Untuk materi yang pertama yakni adalah pengertian neraca. Neraca adalah ringkasan laporan keuangan. Maksudnya, laporan keuangan tersebut ditulis secara garis besarnya saja, bukan secara mendetail. Nah, neraca juga menunjukkan suatu posisi keuangan berupa aktiva atau harta, kemudian kewajiban atau hutang, dan modal atau ekuitas. Sehingga dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya neraca itu juga dapat diartikan sebagai laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Maksudnya, posisi keuangan di sini adalah jumlah dan jenis aktiva dan pasiva. Adapun pengertian dari laporan keuangan, yakni laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Tujuan adanya laporan keuangan ini yakni digunakan sebagai laporan yang dapat memberikan pengguna laporan keuangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam laporan keuangan ini akan dibagi menjadi dua subbab. Ada funding dan lending atau biasa disebut dengan financing ending. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya akan dijelaskan setelah ini. Baik, akan masuk pada subbab materi yang pertama yakni tentang funding. Apa sih funding itu? Nah, kata funding itu berasal dari bahasa Inggris yaitu fund yang berarti dana, modal, atau simpanan. Sehingga funding itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh LKS atau BS dalam mengumpulkan suatu dana, modal, atau simpanan oleh lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan lain sebagainya. Akad yang digunakan dalam funding ini adalah akad wadiyah atau akad mudharabah mutlaqah. Dan produk dari akad ini yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dan pencatatan dalam funding itu ditulis pada sisi kanan dan berupa liabilitas. Kemudian yang kedua ada lending atau financing ending. Kata lending itu berasal dari kata lend yang berarti meminjamkan, memberi, atau menghutangi. Dan secara umum, lending adalah kegiatan penyaluran dana ke pihak ketiga untuk berbagai sektor usaha. Bentuk lending itu adalah berupa pemberian kredit atau pinjaman kepada nasabah, di mana pihak yang memberikan pinjaman itu disebut sebagai lender atau kreditur, sedangkan orang yang meminjam dana itu disebut sebagai debitur. Dari aktivitas lending, lender akan mendapatkan keuntungan berupa imbal hasil dalam kerangka neraca atau dalam balance sheet. Pencatatan financing ditulis pada sisi kiri dan merupakan earning asset atau sumber pendapatan pada bank tersebut. Nah, untuk selanjutnya, dana nasabah yang biasa digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah muqayyadah off balance sheet adalah penyaluran dana mudharabah secara langsung kepada pelaksana usahanya.
Peranan bank dalam mudharabah muqayyadah off balance sheet hanya bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha, di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksanaan usahanya. Sehingga bank di sini hanya sebagai perantara untuk mempertemukan antara satu nasabah dan satu pelaksana usaha. Adapun perhitungan mudharabah muqayyadah off balance sheet, di mana perhitungan ini digunakan untuk mencari besar bagi hasil untuk nasabah investor, dan rumusnya sudah diterangkan dalam slide ini. Adapun contohnya, di mana seseorang menyerahkan dana sebesar 20 miliar untuk membeli satu investasi tertentu, seperti yang disyaratkan memberi dana. Nisbah bagi hasil untuk nasabah adalah 38%. Pada akhir periode, investasi menghasilkan keuntungan 180 juta. Berapakah besar bagi hasil untuk nasabah investor? Nah, untuk menyelesaikan, kita dapat menggunakan rumus yang sudah ada di atas tadi, di mana untuk jumlah dana nasabah investor kita simbolkan sebagai XA, itu adalah 20M, dan dana bank kita simbolkan XB, yaitu 0. Kemudian pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan rumus X sama dengan XA plus XB, yakni 20M ditambah 0 sama dengan 20M. Kemudian ada pendapatan dari usaha yang dibiayai, kita simbolkan sebagai YL, yakni 180 juta, dan nisbah bagi hasil nasabah adalah 38%, atau bisa kita tulis dengan 0,38 dengan simbol N. Kemudian besar bagi hasil untuk nasabah investor bisa dihitung dengan rumus yang terdapat di slide di atas, yakni menjadi 76 juta. Jadi besar bagi hasil untuk nasabah investor adalah 76 juta. Baik, untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai mudharabah muqayyadah on balance sheet. Untuk mudharabah muqayyadah on balance sheet adalah akad mudharabah di mana para investor mempercayai pihak bank syariah untuk mengelola seluruh dananya. Kemudian bank syariah akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Dalam pengelolaan dana tersebut, pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari pelaksanaan usaha. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu. Atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Untuk karakteristik simpanan mudharabah muqayyadah on balance sheet meliputi: yang pertama, pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Yang selanjutnya, sebagai tanda bukti simpanan bank harus menerbitkan bukti simpanan khusus. Selanjutnya, untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan atau bilyet deposito kepada deposan. Untuk skema mudharabah muqayyadah on balance sheet bisa dilihat pada slide. Di situ terdapat satu nasabah investor mendistribusikan simpanannya di bank syariah. Kemudian bank syariah mendistribusikannya ke beberapa sektor. Yang pertama penjualan cicilan, yang kedua penyewaan, dan yang ketiga kerjasama usaha. Slide yang selanjutnya yakni membahas mengenai perhitungan mudharabah muqayyadah on balance sheet.
Salah satu indikator bagus atau tidaknya suatu investasi selain rate of return adalah HI-1000 dan equivalent rate. Perhitungan HI-1000 yang juga mengandung rate of return seperti di bawah ini. Untuk rumusnya yakni R sama dengan Y pangkat L per Y. Sedangkan perhitungan HI-1000 adalah HI-1000 sama dengan Y pangkat L per Y kali X per X pangkat A dikali Rp1.000. Untuk laba individu yang diperoleh dengan menghitung HI-1000 adalah laba individu sama dengan N dikali HI-1000 dikali X pangkat L per 1000. Untuk keterangannya, HI sendiri adalah pendapatan dari setiap Rp1.000 dana nasabah investor. X adalah dana yang diinvestasikan, X pangkat A adalah total dana pihak ketiga atau DPK, Y sama dengan besar dana untuk pembiayaan proyek, untuk YL adalah laba akhir bulan yang dibagikan dari proyek, untuk N adalah nisbah bagi hasil nasabah, untuk X pangkat L adalah saldo rata-rata harian individu. Untuk contoh dari mudhorobah muqayyadah on balance sheet adalah sebagai berikut. Untuk soalnya, suatu investasi di bidang perdagangan memerlukan dana pembiayaan sebesar 100 miliar dari suatu bank. Total dana tabungan mudhorobah di bank tersebut sebesar 90 miliar. Giro wajib minimum atau GWM dari total dana tersebut sebesar Y sama dengan 5%. Dana bank yang diikutkan investasi sebesar 14,5 miliar. Nisbah bagi hasilnya adalah 50/50. Misal pada akhir bulan sektor perdagangan menghasilkan pendapatan 1,6 miliar, hitung nilai HI-1000 dari investasi tersebut. Jika seorang nasabah memiliki rata-rata saldo sebesar 100 juta, hitung bagi hasilnya menggunakan HI-1000. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan tabel untuk lebih memudahkan kita dalam menghitung penyelesaian dari masalah yang disajikan. Untuk yang pertama, jumlah seluruh dana nasabah investor. Ini kita simbolkan dengan X pangkat A. Dan ini sudah diketahui dari dalam soal yakni 90 miliar. Untuk yang kedua, jumlah dana nasabah investor yang diperbolehkan untuk pembiayaan. Untuk perhitungannya kita bisa menggunakan rumus X sama dengan 1 dikurangi Y dikali X pangkat A. Nah, di sini 1 dikurangi 5%. 5% itu Y-nya diketahui dari soal. Kemudian hasilnya dikalikan X pangkat A dan menghasilkan nilai 85,5 miliar. Kemudian dana bank dalam pembiayaan proyek ini kita simbolkan dengan X pangkat B. Ini sudah diketahui dari dalam soal yakni 14,5 miliar. Untuk pembiayaan yang digunakan bisa kita hitung menggunakan rumus Y sama dengan X pangkat A plus X pangkat B. X pangkat A-nya sudah diketahui dari dalam soal yakni 90 miliar, dan untuk X pangkat B sudah kita hitung tadi yakni untuk X pangkat B sudah diketahui dari dalam soal juga yakni 14,5 miliar dan menghasilkan nilai 100 miliar. Kemudian yang selanjutnya pendapatan dari penyaluran pembiayaan. Ini dapat kita simbolkan dengan Y pangkat L. Ini juga diketahui dari dalam soal yakni 1,6 miliar. Untuk pendapatan dari setiap 1000 dana nasabah investor atau HI-1000 dapat kita hitung menggunakan rumus HI-1000 sama dengan YL per Y kali X per X pangkat A dikali Rp1.000. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Untuk YL sudah kita cari tadi yakni 1,6 miliar dibagi dengan Y sama dengan 100 miliar. Hasilnya dikalikan dengan X-nya adalah 85,5 miliar per 90 miliar. Kemudian hasilnya dikalikan dengan Rp1.000 menghasilkan 15,20. Kemudian selanjutnya ada saldo rata-rata harian individu. Ini bisa disimbolkan dengan XL.
Ini juga diketahui dari dalam soal, yakni 100 juta. Untuk nisbah bagi hasil nasabah kita simbolkan dengan N, yakni 50%, karena tadi kan untuk nisbah bagi hasilnya 50 banding 50. Kemudian yang terakhir adalah porsi bagi hasil untuk nasabah atau laba individu. Ini dapat kita hitung menggunakan N dikali HI-1000 dikali X pangkat L per 1000. Untuk perhitungannya, N-nya adalah 50% dikalikan HI-1000-nya 15,20 dikalikan XL-nya 100 juta per 1000 menghasilkan 760.000. Jadi, pendapatan bagi hasil menggunakan HI-1000 adalah Rp760.000. Untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai mudhorobah mutlaqah on balance sheet. Mudhorobah mutlaqah on balance sheet adalah salah satu jenis akad mudhorobah di mana investor ini memberikan seluruh dananya kepada bank syariah yang kemudian bank syariah ini akan mencari dan memberikan dana tersebut kepada pelaksana usaha. Pada mudhorobah mutlaqah on balance sheet ini, pemilik dana tidak memberikan syarat bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya, sehingga bank syariah dapat lebih leluasa menyalurkan dananya. Untuk skema mudhorobah mutlaqah on balance sheet ini ada di bawah. Yang pertama, nasabah 1, nasabah 2 sampai nasabah N menyalurkan dananya melalui bank syariah. Kemudian oleh bank syariah disalurkan pada beberapa sektor, yakni jual, beli, dan kerjasama usaha. Untuk jual disalurkan kepada penjualan 1, penjualan 2, sampai penjualan N. Untuk beli disalurkan kepada penyewaan 1, penyewaan 2, sampai penyewaan N. Untuk kerjasama usaha disalurkan pada kerjasama 1 sampai kerjasama N. Untuk slide selanjutnya yakni mengenai perhitungan mudhorobah mutlaqah on balance sheet. Di sini kita dapat menggunakan simbol A sampai dengan simbol H untuk membantu perhitungan mudhorobah mutlaqah on balance sheet. Yang mana A adalah rata-rata dana atau financing, yang B adalah sumber dana pihak ketiga, yang C adalah pendapatan yang dibagikan untuk dana financing, yang D adalah porsi pendapatan yang dibagikan untuk dana financing, yang E adalah rata-rata funding, yang F adalah porsi pendapatan yang dibagikan, yang G adalah pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah untuk dana funding, yang H adalah equivalent rate atau persen untuk investasi dalam tabungan mudhorobah tersebut. Untuk slide selanjutnya yakni membahas mengenai contoh financing dan funding dalam suatu bank syariah. Di sini terdapat dua tabel, yang mana tabel kiri membahas mengenai financing dan tabel yang kanan membahas mengenai funding. Slide selanjutnya yakni membahas mengenai sistem bobot investasi. Sistem bobot investasi sendiri adalah faktor yang dikalikan dengan saldo rata-rata. Tujuan dari sistem bobot investasi ini adalah sebagai pengaman risiko pada setiap dana investasi. Semakin labil investasi tersebut, maka semakin kecil pula bobotnya. Adapun hal-hal yang menentukan tingkat bobot antara lain, yang pertama tingkat giro wajib minimum atau GWM yang ditentukan oleh bank sentral. Yang kedua, besar sisa dana cadangan yang dibutuhkan bank untuk operasional bank. Yang terakhir adalah floating rate atau tingkat besarnya dana-dana yang ditarik sektor oleh nasabah atau investor. Selanjutnya yakni mengenai perhitungan tingkat bobot investasi. Untuk tingkat bobotnya dapat kita hitung dengan rumus 1 min GWM plus excess reserve plus floating. Untuk contohnya, di situ terdapat tabel yang berisi jenis, GWM, excess reserve, floating rate. Nah, untuk bobotnya bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok
saya, dan terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.